Oke teman-teman, selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya. Jadi yang belum silahkan aja di subscribe supaya ikutan di video selanjutnya. Jadi di video kali ini kita akan bahas yang sederhana ya. Jadi bagaimana cara pasang karet pada jendela aluminium supaya terlihat rapi tentunya. Dan inilah gambarannya teman-teman, karet gepeng ya yang akan kita gunakan untuk proses pasang kaca pada jendela aluminium. Oke, kita langsung aja nih, nggak perlu lama-lama ya. Jadi kaca yang saya gunakan di sini kaca ketebalan 3 mm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gunakan yang 5 mm juga tetap bisa ya. Artinya yang tipis ini aja udah bisa, yang 3 mm. Dan untuk proses ukurnya teman-teman tinggal rekatkan aja karetnya ya pada setiap sudut. Jadi jangan atau enggak perlu ditarik teman-teman. Jangan dipaksa ditarik untuk setiap sudutnya, nanti karetnya bakal bakal nyusut lagi ya ketika setelah terpasang kalau kalian paksa tarik di bagian sudut-sudutnya. Jadi cara ukurnya diratakan aja dengan lebar atau tempat atau media yang akan kita pasangkan karetnya ya. Jadi jangan dipaksa tarik, nanti itu bakalan menyusut karetnya. Oke, kita ukur lebarnya dulu baru kita ke proses selanjutnya ya. Dan di video yang kemarin sebenarnya udah kita bahas ya untuk proses lengkapnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton, silahkan aja klik beranda channel Supaunawan untuk melihat video lainnya ya yang terkait dengan seputar aluminium. Oke, kita percepat aja videonya biar pembahasannya juga singkat. Dan setelah terpotong semua teman-teman, di sini kita bakal buang ya satu sisinya. Ya, jadi ada dua sisi yang berbeda ya. Ini yang lebar kita akan potong, yang lebih lebar ya kita potong mengerucut seperti ini supaya nanti di pojokan itu membentuk 90 derajat biar kelihatan rapi ya. Jadi karena nanti yang bakal masuk itu adalah bagian karetnya yang lebih kecil atau yang lebih tipis, yang lebarnya lebih kecil ya maksudnya. Jadi yang masuk nanti pada bagian ramnya itu yang lebih kecil teman-teman. Jadi yang kita potong ini nanti akan berada di bagian luarnya. Oke, kita langsung aja ke proses pasangnya ya. Jadi tinggal dijepit aja menggunakan dua tangan supaya karetnya masuk. Jadi pas di pecahan bagian tengah itu nanti akan berasa ya ketika masuk di bagian ramnya, akan mengikat pas di bagian tengah atau pada bagian tengah dari karetnya. Itu udah berasa ketika udah masuk. Dan kalau misalkan teman-teman mau menambahkan sealant ya atau lem silikon, tentunya itu akan lebih bagus lagi ya. Kalau misalkan teman-teman ragu untuk jangka panjangnya, teman-teman bisa menambahkan lem silikon pada karetnya lalu kita ke proses pasangnya. Jadi tentunya nanti lemnya ini akan lebih tahan lama ketika kita menggunakan lem silikon ya pada saat proses pemasangannya. Nah, jadi inilah jendela casement yang udah kita bahas kemarin. Jadi silahkan teman-teman bahas buka aja berandanya, silahkan cari proses pembuatan engsel jendela casementnya. Oke, dan ini yang saya maksud teman-teman ya. Jadi bagian sudutnya ini akan rapi ketika dua sudutnya ini kita potong 45 ya, 45 derajat. Nanti ketika ketemu itu jadi 90 derajat. Dan kita langsung masukkan dulu di bagian bawah supaya nanti di bagian tengahnya tidak sampai menyusut. Nah, jadi kita pastikan di bagian ujung-ujungnya dulu masuk, baru kita ke proses tengahnya. Atau mungkin ada teman-teman yang menggunakan metode yang sedikit berbeda, silahkan aja tambahkan di kolom komentar ya. Di sini kita saling sharing, bukan mengajari videonya ini, tapi kita sharing untuk teman-teman yang mungkin baru proses mulai belajar aluminium ya. Jadi teman-teman pilih aja mau pakai sealant atau tidak, itu masih bisa dipasang ya.
Cuman kalau mau yang lebih kuat ya silakan teman-teman pakai sealant ya, supaya kalian yakin karetnya bisa tahan lama untuk proses melekatnya. Lalu pada bagian sudutnya ya, kalau misalkan masih tidak bertemu tidak ketemu sempurna seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan tang seperti ini, atau yang ada lapisan karet atau benda lain yang ada lapisan karetnya ya, tinggal di urut aja ya, didorong menggunakan karetnya. Jadi setiap sudutnya bakal ketemu. Oke, satu lagi. Oke dah teman-teman, untuk video kali ini sederhana saja, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.